warahmatullahi wabarakatuh. Kami merupakan Kami Pendidikan Kimia 9 Di sini kami akan mempresentasikan percobaan ketiga tentang penentuan kekuatan elektrolit. Ini anggota dari kelompok 1. Yang pertama yaitu Dea Indiana, yang kedua ada Berdian Alfa, yang ketiga Kusuma Media, yang keempat saya sendiri Nabi Kembali, yang kelima yaitu Gusti Aulia. Tanah abstrak. Daya hantar listrik merupakan suatu kemampuan zat yang tersusun dalam larutan untuk dapat menghantarkan listrik. Daya hantar listrik dapat dipengaruhi oleh jumlah ion dan konsentrasi. Pada percobaan ini bertujuan untuk mempelajari dan menghitung daya hantar listrik dari suatu larutan, mempelajari pengaruh konsentrasi terhadap daya hantar listrik, dan pengaruh jumlah ion terhadap daya hantar listrik. Dari hasil pengamatan dan grafik dapat disimpulkan bahwa semakin banyak jumlah ion dan semakin tinggi konsentrasi, maka semakin tinggi pula hantar listriknya, serta semakin tinggi daya hantar yang kedua pendahuluan. Yang pertama, latar belakang, itu listrik merupakan salah satu hal yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Banyak orang tergantung pada penggunaan listrik untuk memudahkan pekerjaan dalam sehari-hari. Listrik mempunyai daya hantar listrik masing-masing untuk menentukan jumlah arus yang dapat mengalirkan pada listrik tersebut. Larutan yang dapat menghantarkan arus listrik disebut larutan elektrolit, dan sedangkan larutan yang tidak dapat menghantarkan arus listrik disebut non-elektrolit. Daya hantar listrik dapat diuji dengan dilihatnya lampu pada pengujian menyala atau tidak. Jika lampu menyala, bertanda bahwa larutan tersebut bersifat elektrolit. Untuk rumusan masalah pada penelitian ini yaitu yang pertama, bagaimana hubungan daya hantar listrik dengan jumlah ion, yang kedua, bagaimana hubungan daya hantar listrik dengan konsentrasi, dan bagaimana hubungan daya hantar listrik dengan sifat keelektrolitan. Yang pertama, semakin tinggi daya hantar listrik suatu larutan, maka semakin kuat keelektrolitan larutan. Percobaan membuat 25 ml larutan CH3COH dengan konsentrasi yang berbeda, kemudian mengukur DHS setiap larutan yang dimulai dari larutan terencer, kemudian menggambar grafik DHL larutan kelompok 1 dan 2 terhadap konsentrasinya. Selanjutnya menentukan elektrolit kuat dan lemahnya. Setelah itu membandingkan DHL kation dan anion segolongan, kemudian melakukan percobaan yang sama untuk NH4OH, HCl, NaOH, NaCl, NaBr, NaI, kemudian melihat hasilnya. Untuk percobaan selanjutnya, pertama, mengambil masing-masing 10 ml, 15 ml, dan 25 ml NaCl, C6H12O6, COS4, dan CH3COH, kemudian memindahkan ke dalam 3 gelas yang berbeda. Kemudian memasukkan elektroda Cu di atas jaraknya 2 cm. Selanjutnya, hubungkan elektroda positif dengan sumber tegangan dan elektroda negatif dengan multimeter. Selanjutnya, mencatat tegangan dengan arus setiap larutan. Kemudian metode percobaan yang ketiga yaitu yang pertama, membuat larutan NaCl dengan konsentrasi 0,01, 0,05, 0,10, 0,50, dan 1,00 m. Kemudian ukur daya hantar listrik dan gambar grafik terhadap konsentrasi. Selanjutnya yang ketiga, yang terakhir, ulangi langkah di atas dengan NaBr, NaI, dan NH4Cl. Bandingkan daya hantar listriknya. Hasil penelitian diambil dari 3 percobaan yang berbeda. Hasil dari percobaan pertama dengan menggunakan larutan CH3COOH, NH4OH, HCl, NaOH dengan variasi konsentrasi 0,01, 0,05, 0,1, 0,5, dan 1 diperoleh rata dan simpangan rata-rata setiap larutan. Larutan CH3COOH 0,0032 dan 0,00184, NH4OH 0,0004 dan 0,002032, HCl dan NaOH mempunyai hasil yang sama 0,132 dan 0,0384. Hasil dari percobaan kedua dengan menggunakan NaCl, C6H12O6, CuSO4, CH3COOH, dan variasi larutan 10 mil, 15 mil, dan 25 mil, beroleh rata dan simpangan rata-rata setiap larutan. Larutan NaCl 1,52 dan 0,02667, C6H12O6 10,04 dan 0,57111, CuSO4 0,56 dan 0,357111, CH3COOH 4,12 dan 0,326667. Hasil dari percobaan ketiga dengan menggunakan larutan NaCl, NaBr, NaI, NH4Cl dengan variasi konsentrasi 0,001, 0,005, 0,1, 0,5, dan 1 diperoleh rata dan simpangan rata-rata setiap larutan. Larutan NaCl 0,0174 dan 0,0004, NaBr 0,0183 dan 0,0003, NaI 0,0192 dan 0,0002, NH4Cl 0,08, 0,00871 dan 0. Selanjutnya adalah pembahasan. Dari grafik tersebut terdapat hubungan antara daya hantar listrik dengan konsentrasi suatu larutan. Daya hantar listrik akan meningkat sebanding dengan peningkatan konsentrasi. Artinya larutan dengan konsentrasi yang tinggi terdapat zat larut yang lebih banyak pula sehingga ion-ion bebas yang terdapat pada larutan akan semakin meningkat. Untuk percobaan yang kedua, dari grafik tersebut terdapat hubungan, yaitu semakin besar daya hantar listrik maka semakin kuat sifat keelektrolitan larutan tersebut. Artinya semakin bersifat elektrolit. Dengan menentukan besarnya daya hantar listrik dengan rumus 1/R. Larutan elektrolit merupakan larutan yang dapat menghantarkan arus listrik, yang dimana akan mengalami ionisasi sempurna membentuk ion-ion. Sedangkan larutan elektrolit adalah larutan yang tidak dapat menghantarkan arus listrik, yang dimana tidak mengalami ionisasi. Untuk percobaan yang ketiga, dari grafik tersebut terdapat hubungan antara daya hantar listrik dengan konsentrasi larutan. Itu sama halnya dengan percobaan yang sebelumnya, dimana meningkatnya konsentrasi daya dapat meningkatkan daya hantar listrik. Daya hantar listrik NaI lebih besar dibandingkan dari NaBr dan NaCl. Hal ini disebabkan karena ukuran dari senyawa tersebut. Untuk yang terakhir itu simpulan. Dari hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan semakin banyak jumlah ion yang terkandung pada larutan, maka semakin tinggi pula daya hantar listriknya. Kemudian semakin tinggi konsentrasi larutannya, maka semakin tinggi pula daya hantar listriknya. Untuk simpulan yang terakhir yaitu semakin tinggi daya hantar listriknya, maka semakin kuat elektrolitan larutannya.